Jadi, apa itu Power BI? Power BI atau yang disebut dengan Power Business Intelligence adalah sebuah business analytics service yang disediakan oleh Microsoft untuk kita dapat memvisualisasikan data bisnis kita dan mendapatkan berbagai insight dari bisnis proses yang ada. Power BI sendiri mempunyai beberapa versi, yaitu yang pertama, Power BI Desktop, yang merupakan aplikasi Windows. Yang kedua, Power BI Service, yang merupakan layanan online yang dapat diakses di app.powerbi.com. Dan yang terakhir adalah Power BI Application, yang merupakan aplikasi untuk iOS dan Android. Sebelum kita membahas Power BI lebih dalam lagi, ada baiknya kita bahas sedikit mengenai skema data model yang akan kita gunakan dalam Power BI ini. Menurut beberapa ahli, Star Schema adalah data model paling tepat dalam pembuatan report dan dashboard di Power BI. Hal ini disebabkan karena Star Schema dapat membuat usability dan performance dari Power BI itu sendiri menjadi lebih baik dan cepat. DAX language atau data analytics expression yang akan digunakan pun akan menjadi lebih sederhana jika kita menggunakan Star Schema. Setelah kita tahu data model apa yang akan kita gunakan, kita dapat memulai dalam pengolahan atau pemrosesan raw data yang nantinya akan digunakan di report yang akan kita buat. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan menciptakan Power BI Data Flow. Power BI Data Flow mengizinkan kita melakukan proses ETL terhadap data yang akan kita ambil dari data source. Fitur Power BI Data Flow ini sendiri terdapat pada Power BI Service dan dapat digunakan oleh semua pengguna Power BI yang berlisensi Pro ataupun Premium. Namun memang ada beberapa bagian dari data flow yang hanya dapat dipakai oleh pengguna Power BI Premium, yaitu beberapa hal yang disebutkan di sini. Ada 4 cara untuk membuat Power BI Data Flow. Yang pertama, dengan cara mendefine tabel baru. Yang kedua, dengan cara mengimport file data flow yang kita punya. Yang ketiga, dengan cara mereferensikan tabel yang ada di data flow lainnya. Dan yang terakhir, dengan cara mereferensikan tabel yang telah ditulis oleh aplikasi lain dalam format Common Data Model atau CDM folder. Mengacu pada slide sebelumnya, ini merupakan salah satu contoh cara pembuatan Power BI Data Flow dengan cara mendefine tabel baru, di mana kita dapat memilih data source, contohnya seperti Excel Workbook, Google BigQuery, MySQL Database, dan sebagainya. Lalu kita dapat melakukan transformasi data menggunakan Power Query. Di bagian ini, kita sudah mulai dapat membagi datanya menjadi tabel-tabel dimensi dan fakta. Dan jadilah data flow Power BI yang sudah kita buat. Selanjutnya, dari data flow yang sudah kita buat, dapat kita ciptakan dataset yang nantinya kita gunakan untuk report dan dashboard. Pembuatan dataset ini kita akan melakukannya di Power BI Desktop. Setelah kita membuka Power BI Desktop, kita dapat menarik atau mengambil data dari Power BI Data Flow yang sudah kita buat. Saat kita sudah tarik dan load data tersebut ke Power BI Desktop, kita dapat melakukan data wrangling atau proses pembersihan dan formatting data. Kita dapat menggunakan fitur column quality di Power Query untuk menganalisa data mana yang harus kita bersihkan dan format. Berikut contoh-contoh formatting yang dapat kita lakukan. Kemudian setelah selesai membersihkan data, kita dapat memilih tipe koneksi data. Dengan memilih tipe koneksi data, kita dapat menentukan apakah pengambilan data dari Power BI Data Flow ke dataset yang akan kita buat itu adalah secara import ataupun direct query. Import yang dimaksud di sini adalah data dari data flow akan ditarik dan disimpan semua ke dataset.
Sedangkan kalau dari query, sistem akan menerjemahkan DAX atau Data Analysis Expression ke SQL dan mengirimkan query langsung ke sumber data. Jadi, Power BI hanya akan menyimpan metadatanya saja. Namun, ada satu tipe lagi yang disebut dengan composite models atau dual yang merupakan kombinasi dari import dan direct query. Sederhananya, ini berarti kita dapat menggabungkan mode direct query dan import dalam model data kita, memilih opsi yang sesuai untuk setiap tabel. Langkah selanjutnya, setelah kita berhasil memproses data-data tadi, sekarang kita perlu untuk mengatur relationship dari setiap tabel yang ada dengan satu sama lain. Hal ini merupakan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan agar report atau dashboard yang diciptakan dapat tervisualisasikan dengan benar. Karena jika kita salah relationship, data yang tersajikan dapat menjadi tidak akurat. Dalam pengaturan relationship, kita harus mengaplikasikan konsep star schema di mana tabel fakta hanya dapat dihubungkan dengan tabel dimensi. Begitupun sebaliknya. Jadi, hindari menghubungkan tabel fakta dengan tabel fakta dan tabel dimensi dengan tabel dimensi. Arah filter antara hubungan satu tabel dengan tabel lainnya juga harus diperhatikan. Dapat dilihat di sini bahwa kita dapat memilih tipe relationship-nya dan arah filternya di mana kita dapat memilih satu arah atau dua arah. Kemudian, jika kita butuh untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan untuk kebutuhan report, kita dapat menggunakan data analysis expression atau yang biasa disebut dengan DAX untuk menuliskan sebuah formula. Fungsi, operasi, nilai, dan formula DAX itu sendiri ada banyak yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. DAX ini dapat kita gunakan dalam fitur measures, calculated columns, calculated tables, dan row level security yang ada di Power BI. Contohnya di sini adalah formula untuk menghitung total jumlah profit penjualan dari awal tahun sampai dengan detik ini, atau yang disebut juga dengan YTD, Year to Date. Jika kita sudah selesai melakukan itu semua, berarti dataset kita sudah jadi. Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah mengatur RLS atau Row Level Security dari dataset tersebut. Apa gunanya RLS? RLS ini dapat digunakan di Power BI untuk kebutuhan filter akses data. Jadi, kita dapat menentukan hanya pengguna-pengguna tertentu yang dapat mengakses data-data tertentu. Biasanya, kita akan membuat satu tabel yang berisikan account dari pengguna Power BI yang termapping dengan key dari data yang ingin kita filter. Lalu, kita bisa melakukan setting di Power BI Service setelah kita publish dataset yang kita punya ini. Cukup sampai di sini sedikit teori mengenai persiapan data. Mari sekarang kita lanjutkan ke praktek atau demo nyatanya.